Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terput TV yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali kali ini dengan tema zikrullah, mengingat dengan menyebut asma Allah. Ada 4 pembahasan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, perintah zikrullah. Yang kedua, macam-macam zikrullah. Yang ketiga, keutamaan zikrullah. Dan yang keempat, doa agar kita berzikir kepada Allah. Yang pertama, perintah zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mengingat kepada Allah. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ala zikrillahi tatmainul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang kedua, macam-macam berzikir. Kita bisa berzikir dengan lisan kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Zikir dengan lisan kita, misalkan kita menyebut asma Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat itu mudah diucapkan, ringan diucapkan, tapi berat amal timbangannya dan sangat disukai Allah. Itu dengan lisan. Dengan pikiran, kita mengingat Allah dengan pikiran kita. Kita melihat lingkungan kita, penciptaan ini semua adalah ciptaan Allah. Semua berguna, semua bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Kita mungkin sedang galau, sedang apa, hati kita ingat selalu kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga semuanya kita sandarkan kepada Allah. Ya. Dengan amal perbuatan kita sedekah, itu juga perwujudan dari kita mengingat Allah. Bahkan di dalam sholat semuanya kita lakukan. Pikiran kita, hati kita, lisan kita, perbuatan kita, kita lakukan. Makanya sholat itu adalah sarana berzikir kepada Allah. Itu sangat bagus. Sholat itu merupakan sarana mengingat kepada Allah. Makanya sholat itu juga berfungsi agar kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Yang ketiga, keutamaan berzikir kepada Allah. Hati menjadi tenang tentram tadi. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati kita jadi tenang. Berzikir merupakan amal ibadah yang sangat dicintai Allah tadi ya. Allah sangat mencintai bacaan-bacaan zikir. Yang berikutnya, kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Maka ingatlah kepada aku pun akan mengingatmu. Bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini ya. Yang berikut, zikir merupakan 1000 kebaikan dan menghapus keburukan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang di antara yang duduk bertanya, bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari ya Rasulullah? Rasul bersabda, hendaklah dia membaca 100 tasbih. Subhanallah 100 kali, maka ditulis 1000 kebaikan baginya atau 1000 kejelekan dihapus. Terakhir, doa agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Doa ini satu doa mengandung 3 permohonan. Kita insya Allah semuanya sudah hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bermohon kepada Allah agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Wa syukrika, bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah kepada Allah. Jadi doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah berpesan kepada kita agar dibaca di akhir menjelang salam, di akhir sholat menjelang salam ya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan zikrullah ini dalam setiap keadaan, setiap saat, sehingga hati kita menjadi tenang, menjadi lapang, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.